abduction in Indonesia is not a new case, but currently the case is increasing currently. So to talk more, to discuss further about the case that are currently happening in Indonesia, what are the factors contributed to the child abduction, as well as how to prevent it. Now we are going to talk more with the child expert Retno Listiarti. Yes. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak juga ya? Sehat. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya hari ini bersama Si Today. Sama-sama. Kita bicara tentang penculikan anak, Ibu. Oke. Kasusnya- Lagi hangat ya? Betul. Memang sebetulnya bukan kasus yang baru, bukan berita baru, Betul. tapi baru-baru ini kita dengar lagi ada kasus yang mungkin baru saja terjadi di Gunung Sahari, kasusnya MA. Sudah ketemu korbannya, penculiknya juga sudah ketemu. Kemudian beberapa hari berikutnya ada lagi, muncul lagi. Nah, sebetulnya faktor apa sih Bu yang menyebabkan atau yang mempengaruhi adanya penculikan anak itu sendiri? Ya. Kemudian marak di Indonesia khususnya. Betul. Ya sebenarnya pertama kan ini soal kelengahan juga ya. Kelengahan dari pihak orang tua. Karena kalau penculikan ini negara hadirnya itu kan lewat penegakan hukum, lewat aparat hukum misalnya ketika dilaporkan kemudian mencari. Kemudian juga negara mengedukasi sebenarnya para orang tua. Nah, itu yang harus dilakukan misalnya melalui Kemeninfo, Kementerian Pendidikan juga bisa mengedukasi melalui para guru gitu. Jadi melatih anak-anak untuk tahu bahaya. Jadi misalnya pada situasi bahaya tertentu tuh dia mengerti ini bahaya atau bukan, ini aman tidak untuk diri saya. Itu adalah hal yang penting sebenarnya diajarkan. Yang kedua adalah untuk mengatakan tidak pemberian orang, apalagi orang asing. Tetapi sebenarnya untuk kasus yang terakhir nih ya, yang sesungguhnya dia mengenali si penculik. Karena si penculik ini sering sekali minum kopi dan beli makanan di warung ayahnya. Jadi sebenarnya bukan orang asing bagi si anak. Namun ketika dia itu diiming-imingi ya, kalau kepolisian menyatakan mau dibeliin ayam Kentucky gitu, ayam menggunakan tepung. Nah, lalu harus naik bajai gitu. Nah, anak ini dengan riang gembira kalau kita lihat dari CCTV. Nah, ini seharusnya juga menjadi sebuah edukasi bahwa ketika ada orang lain mau ngasih makanan atau mau ngajak pergi, itu lebih baik izin pada orang tua. Ketika orang tua nggak ada, lebih baik menolak aja gitu. Nah, lalu menyatakan tidak untuk sesuatu yang dia pikir nggak nyaman atau dia merasa tidak baik untuk dirinya, itu dia berani mengatakan tidak, dan itu sebenarnya hal yang menjadi pembiasaan. Nah, kasus ini misalnya lagi tadi ketika berani berkata tidak atau berteriak ketika kamu merasa dalam bahaya. Tidak Nah, aman, ya. aman. Nah, teriak itu kan bisa begini ya. Teriak itu seringkali anak-anak kecil itu teriaknya mama gitu ya, ibu gitu, tapi tidak berkata tolong. Nah, jadi orang kadang di sekitar itu ngira itu keluarganya, sebab dia cuma bilang mama, tapi dia tidak bilang tolong. Jadi ini penting. Nah, kasus misalnya dia kan dibawa pakai gerobak ya, 26 hari berpindah-pindah, dan dia bertemu banyak orang, tapi dia tidak sama sekali meminta tolong kan, atau menunjukkan ekspresi bahwa dia sebenarnya tidak nyaman. Kemudian dia minta tolong orang yang berada di situ. Ketika misalnya si penculik ini beli makanan atau apa, kan dia mungkin ada tidak jauh dari dia, kan itu sebenarnya bisa meminta tolong gitu. Jadi walaupun dia 6 tahun, kalau dididik, diedukasi, ya diajarkan, sebenarnya dia bisa mencari pertolongan pada situasi seperti itu. Apalagi diduga dia juga sempat mengalami kekerasan fisik ya dari si pelaku. Artinya ada ketidaknyamanan sebenarnya yang dia terima, yang mestinya dia bisa meminta tolong orang lain. Nah, ini yang nampaknya pembelajaran sih menurut saya bagi semua pihak. Nah, yang paling sering hilang juga beberapa kasus ya di catatan kami adalah misalnya di keramaian, lagi wisata, itu paling sering tuh terlepas. Lalu mudik. Nah, kan kita memang harusnya sebagai orang tua kan nggak boleh tuh anak jauh-jauh dari kita pada situasi keramaian. Nah, tapi harusnya diedukasi juga. Misalnya begini, ketika kamu terlepas dari mama dan papa pada situasi keramaian, misalnya di mall, tempat wisata, atau mudik, cari orang berseragam. Nah, orang berseragam itu bisa SPG yang jualan, kan misalnya toko-toko souvenir. Kenapa harus pakai orang yang berseragam? Karena bisa dipastikan orang itu punya ada data benarnya gitu. Maksudnya dia kalaupun dikena CCTV, oh ada
di ini kan pegawainya sini bisa terlacak dengan mudah. Satpam gitu ya. Mungkin polisi nggak ketemu di situ tapi pasti ada satpam. Iya. Nah, itu penting banget anak kita diajarkan datangnya ke sana, bukan nangis, mojok terus ada orang ngeliat. Nah, kalau niatnya nggak nyulik tapi ada kesempatan nyulik kan bisa diambil tuh anak. Apalagi ketika anaknya cakep, lucu dan lain itu kan bisa menjadi ya enggak, dan banyak kan katanya di dunia ini juga penculikan itu karena ngambil organ misalnya. Jadi kan otomatis kita penting banget tuh ngajarin anak kayak gitu. Jadi anak juga harus diajarkan ketika dia bisa ngomong nama papa mamahnya, rumahnya. Minimal misalnya gini, ini wilayah Durensawit, dia ngomong kamu tinggal di mana, Durensawit gitu, Kelapa Gading. Ada kata yang dia ucapkan untuk, nah itu orang tuanya harus ngajarin rumahnya di mana gitu, siapa nama mama, siapa nama papa. Jadi kemudian dia tahu. Jadi kalau terpisah dia bisa bilang nama dia plus nama ayah bundanya. Itu penting banget gitu. Dengan gitu kita mudah melacak. Jadi bisa membantu si anak ketemu orang tuanya lebih cepat. Dibanding ciri-ciri pakaian gitu ya. Yang kok agak abstrak ya Ibu, jadinya lebih susah. Dan banyak orang punya pakaian yang sama. Iya betul. Jadi penting untuk mendidik dan mengempower anak itu sendiri. Tepat. Untuk tahu dan bagaimana caranya survive ya untuk pada situasi yang membahayakan dirinya atau dia merasa tidak aman. Anak tahu harus seperti apa, harus melakukan apa, harus berkata apa gitu. Itu penting untuk kemudian ditanamkan sejak dini. Bahkan. Nah, berarti untuk penculikan anak ini dikategorikan sebagai penculikan anak itu apa saja sih Bu yang kualifikasinya? Yang pertama mungkin pastinya ada laporan gitu kan dari pihak keluarga dan segala macam. Apakah ada hal lain yang bisa membantu untuk kemudian mengkategorikan bahwa ini adalah penculikan anak? Masalahnya gini, di Indonesia itu kan lapor polisi kalau hilang 1 kali 24 jam ya. Kalau belum 1 kali 24 jam juga belum bisa diproses gitu. Jadi ini menurut saya juga menjadi sebuah penghambat ya. Artinya kalau anak ya kok ini lama sekali, ya memang suruh cari dulu seharian nggak ada baru lapor gitu. Tapi kalau anak ya menurut saya sebaiknya tidak begitu prinsip orang hilangnya. Karena anak ini kan rentan banget. Nanti kalau 1 ke 24 jam udah pindah ke lain pulau gitu ya. Jadi semestinya tidak gitu ketika pelaporannya itu anak gitu. Nah ini juga ya kalau yang kayak begini berarti kan lebih mudah. Kalau keluarga polisi akan ngelihat sebenarnya bukan kategori penculikan tapi polisi biasa akan bantu nyari. Misalnya begini, terakhir dilihat di mana, kontak jam berapa dan lain-lain baru kemudian ditelusuri. Posisi jejaknya di mana. Sebenarnya kalau alat sekarang tuh handphone ya. Jadi kan berarti nomor tahu. Kalau penculik, misalnya orang asing, kan kita nggak tahu, gitu. Artinya dia pakai handphone apa, dia ini sulit sekali pelacakan. Pernah ada kasus adalah dia ART di rumah itu yang kemudian membawa si bayi. Itu juga ada laporan. Laporan juga ke KPAI selain ke polisi. Jadi ini ketangkap CCTV dari tetangga yang melihat bahwa pergerakan si ART membawa si bayi, kemudian tertangkap. Nah, artinya kan dikenal, tahu identitasnya, cirinya dengan pasti, polisi menggambar ya kan, sesuai dengan si ini atau ada CCTV berarti kelihatan. Nah itu sih ya sebenarnya. Jadi kalau di kita kategori penculikan anak tuh ya tadi anak itu hilang dulu 1 kali 24 jam, kemudian jika kita tidak ketahui jejaknya ya diduga kuat dia diculik. Nah tadi Ibu sempat cerita juga bahwa ada salah satu kasus di mana pengasuhnya sendiri yang justru mengambil menculik anak tersebut. Nah kita tahu bahwa di Indonesia tidak hanya orang tua yang mengasuh anaknya, tapi juga pengasuh itu sendiri yang mungkin ketika orang tuanya bekerja kemudian diasuh oleh pengasuh. Sepenuhnya gitu bahkan. Nah ini bagaimana caranya atau konsep pengasuhan seperti apa atau pengawasan terhadap anak seperti apa yang tepat untuk kemudian mencegah penculikan anak, baik dari pengasuh yang mengasuh anaknya ataupun orang tua sendiri yang mengasuh anak di rumah. Seperti apa Bu? Ya sebenarnya kalau misalnya pengasuh ya, sebaiknya kalau ngambil dari tempat, kan ada babysitter tuh kita ngambil dari agen-agen. Itu harus jelas agennya
ya harus dicek juga kebenarannya, latar belakang dan lain-lain. Dan juga kita minta identitas, walau itu dalam bentuk fotokopi. Karena ini menjadi penting, penelusurannya menjadi penting. Yang kedua, jadi jangan mudah gini. Ini ada dari tetangga, tapi juga tetangganya nggak kenal, lalu kemudian jadi mungkin ART, sebenarnya tidak ngurus anak secara itu ya, tapi karena anaknya satu, mau nggak mau dia tuh selain ngurus rumah juga ngurus anak ini. Jadi kalau kita punya anak gitu sebaiknya tidak meninggalkan anak-anak kita kalau kita bekerja dengan tadi kalau orang-orang yang kita tidak tahu kampungnya, tinggalnya, siapa dia gitu. Jadi kita penting betul mengatur identitasnya secara benar. Kemudian yang kedua memang harus masang CCTV ya menurut saya. Jadi bisa ngecek anak-anak kita, bisa tahu, bisa lihat rekamannya. Itu menjadi hal yang sebenarnya sangat penting karena kerap kali juga kan melakukan kekerasan atau tindakan lain, misalnya ngasih obat tidur pada bayi dan lain-lain. Nah, untuk kasus yang sudah terjadi, pastinya correct me if I'm wrong, tapi pastinya akan ada trauma yang terjadi, entah itu baik itu untuk anaknya maupun orang tua dari korban. Nah, secara psikologis, bagaimana pendampingan? Pendampingan seperti apa yang baik dilakukan untuk anak maupun untuk orang tua dari korban itu sendiri sehingga pada nantinya tidak ada atau mungkin mengurangi trauma jangka panjang atau efek jangka panjang itu sendiri seperti apa Ibu? Harus ke psikolog sih ya. Jadi ini juga selain mendapatkan rehabilitasi fisik ya, kesehatan, dia diperiksa di visum dan lain-lain, dia juga berhak atas psikologi psikisnya. Jadi pemulihan psikologi atau psikisnya dia. Nah itu memang haknya. Nah nanti orang tuanya juga yang udah kehilangan 26 hari itu pasti juga akan mengalami masa sulit trauma untuk pulih. Nah itu sebenarnya memang harus diberikan pemulihan psikologi. Nanti psikolog tahu kok mengembalikan dia tentang pentingnya ayah bunda, bahwa nanti ada bahaya tuh kalau yang kayak gitu, terus kenapa kamu mau dan lain-lain, itu akan terungkap nanti sehingga itu bisa memperbaiki pola pengasuhannya. Berarti ini ada lemah di sini, nanti psikolognya akan nyampein kepada orang tuanya. Terakhir Ibu mungkin pesan untuk orang tua di Indonesia yang saat ini mungkin pastinya melihat sosial media, news, berita segala macam mungkin menjadi khawatir gitu. Bagaimana pesan untuk orang tua di Indonesia? Pertama, jangan kemudian gara-gara kasus penculikan ini terus anak-anak kita dibatasi pergaulan. Jadi saking parnonya gitu ya, ketakutan, kemudian membatasi anak-anak bergaul nggak bisa. Anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain, dunia bersosialisasi. Jadi kalau kita membatasi justru malah bahaya bagi tumbuh kembangnya. Yang kita perlu adalah memperbaiki sistem pola pengasuhan, ngelindungi dia. Jadi perlindungannya diperketat. Nah tips-tips ini yang orang tua harus tahu. Jadi edukasi anak-anak kita tentang bahaya, minta tolong tuh bukan panggil mama, tapi teriak dengan kata tolong. Kemudian jika terpisah dari mama papa dalam keramaian, maka cari orang-orang yang berseragam. Kalau anak kita tuh dijemput bukan oleh kita pulang sekolah, tapi misalnya oleh Gojek dan lain-lain, maka ajarkan anak kita punya password. Misalnya passwordnya ganti-ganti. Jadi kalau si Gojek bilang kucing, oh tadi pagi mamahnya udah bilang kucing, besoknya passwordnya, jadi ajarin juga tukang ojek bilang nanti ketemu anak saya bilang tupai ya. Nah anaknya udah tahu, udah dikasih tahu tupai gitu. Jadi dengan password yang bergonta-ganti tadi juga kan tidak bisa dilacak, dalam arti anaknya juga ingat, oh ya itu tepat, oh kamu ngomong tupai ya berarti memang kamu yang jemput saya dan kamu yang dikirim mama saya. Itu menjadi hal yang penting juga gitu ketika anak-anak kita tidak bersama. Jadi nggak usah paranoid juga, aduh anak saya gimana ngejemput dan lain-lain. Nggak usah, kalau papa mamanya harus kerja nggak apa-apa kerja. Baik, terima kasih banyak Ibu Retno untuk waktunya bincang-bincangnya hari ini. Sehat selalu Ibu. So that's our discussion with Retno, the child expert from Indonesia. We have talked and we have discussed a lot about the child abduction case in Indonesia, and one of the message here that can be highlighted for all the parents out there, you need to empower also your children how to recognize dangerous situation that comes to the children. And that's all our discussion for today. Laras Ardia, Andresa Putra, Reza Anindita, for See Today.